Halo, perkenalkan saya Okino Gerhani, perwakilan dari kelas B, grup E, akan mempresentasikan hasil diskusi tentang 3 ulasan yang kelompok kami pilih di buku Demokrasi Damai Era Digital, yang membicarakan langsung atau tidak langsung perubahan politik tentang pendidikan unggul bagi generasi milenial. Suara generasi milenial dan demokrasi digital, di mana adanya kesenjangan dalam hal memberi pendapat terhadap setiap kandidat yang dipilih, sehingga adanya pertentangan dalam dunia maya, meluas ke hal pribadi, sehingga tidak sehat adanya perpanjangan dari hal tersebut menjadi partisipan apatis, bersemangat, dan aktif. Mendidik keluarga digital. Zaman dulu internet bukan kebutuhan umum dan tidak bisa diakses umum karena diawasi. Masih dilakukan pengenalan internet sehingga dalam kesehariannya belum masif seperti saat ini. Jika orang tua zaman now, kita sudah tidak bisa lagi melihat dan membatasi karena informasi yang didapatkan sudah disediakan. Tinggal kitanya saja lagi yang memfilter suguhan berita. Dibutuhkan literasi digital dan undang-undang yang memfasilitasi perkembangan dunia maya agar tetap terarah dalam berdemokrasi. Kurangnya literasi di zaman yang serba modern ini bisa berakibat fatal karena jejak digital tidak akan pernah bisa dihapus. Contoh kasusnya, generasi zaman old atau boomer tidak paham dengan kemajuan teknologi saat ini, sehingga mereka tidak tahu bagaimana cara menggunakan media sosial dengan baik dan benar. Selain itu, mereka kurang melek terhadap UU ITE yang ada. Jadi mereka rentan terjerat UU ITE sehingga perlu adanya edukasi mengenai hal ini kepada generasi boomer agar tetap memahami konsekuensi dari partisipasi mereka di media digital. Seperti yang terjadi pada salah satu public figure yaitu Rachel V-nya. Ia mengadakan sayembara untuk mencari tahu identitas haternya yang mengirimkan hate speech kepadanya. Hal ini tidak akan pernah hilang dari ingatan terhadap Rachel V-nya. Dengan adanya internet yang berkembang dan menjadi instan untuk diakses, diperlukan pendampingan di mana saat ini peran itu ada pada keluarga, yakni orang tua, yang bisa ikut serta dalam mendampingi anak setiap saat dalam memilah berita agar perkembangan wawasannya baik dan tidak mengakses ke arah-arah yang negatif. Dalam hal berita hari-hari dan politik sehingga berita hoax yang ada tidak mudah dimakan begitu saja, karena kurangnya informasi dan wawasan dalam menelaah berita. Orang tua dapat memberikan alternatif lain yang sesuai dengan umur si anak untuk mengurangi kegiatan anak di media sosial. Pihak yang berwenang juga harus turut berperan serta untuk memberikan regulasi, pengawasan media digital, serta penindakan situs-situs yang melanggar aturan di negara ini. Contoh kasusnya yakni ada di salah satu grup di Facebook, yakni Loli Candy Group, di mana di sini foto dan video anak-anak disalahgunakan untuk kegiatan yang tidak senonoh atau tidak baik, di mana anggotanya ada lebih dari 7.000 orang. Kejahatan ini merupakan kejahatan cyber, maka itu perlu adanya pendampingan dari orang tua dan keluarga di zaman yang serba instan seperti saat ini. Nah, itulah hasil dari diskusi kelompok kami. Terima kasih semuanya.